Jadi apabila ada pertanyaan, apakah proses calling visa itu cepat, Mas? Jawabannya adalah proses itu sangat cepat ya Remisa. Karena apa? Jobnya itu sudah ready, beda dengan proses biasa. Jadi kita untuk proses calling visa, kita numpang proses ke PJTKI, jobnya sudah ready, nggak perlu nunggu lama lagi. Beda dengan proses yang biasa ya Remisa. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan subscriber saya mengenai proses calling visa. Apa itu proses calling visa? Jadi sebelum menonton jangan lupa di subscribe, like, dan share ya Remisa. Calling visa itu adalah suatu proses bekerja di luar negeri yang melibatkan perseorangan yang berhubungan langsung dengan majikan atau sumbernya di luar negeri ya Remisa. Jadi itu yang dinamakan calling visa. Contohnya gini Remisa, di pabrik saya ini kan membutuhkan karyawan, lalu saya menghubungi teman saya atau saudara saya di Indonesia yang ingin bekerja ke sini. Lalu saya menyampaikannya kepada pihak majikan. Otomatis pihak majikan meminta foto, biodata, dan lain sebagainya. Ibaratnya kalau kita membeli barang kan mesti ditengok dulu kan. Terus apabila majikan cocok, nanti majikan akan mengajukannya kepada pihak agensi untuk memprosesnya. Otomatis setelah diproses oleh pihak agensi akan menunjuk PJTKI atau PT Penyalur Jasa Tenaga Kerja sebagai proses untuk kesini ya Remisa, untuk mengurus dokumen semuanya Remisa, dari keberangkatan kita, proses alurnya, TETO, PAP, dan sebagainya. Jadi itulah yang dinamakan calling visa ya Remisa. Lalu ada pertanyaan, apakah proses calling visa itu cepat? Proses calling visa adalah proses yang sangat cepat sekali Remisa. Karena apa? Karena jobnya sudah ready, sudah siap. Jadi kita proses ke PT itu jobnya sudah ready. Beda dengan rekan-rekan Remisa yang mendaftar dalam proses ibaratnya tanpa calling visa. Karena kalau tanpa calling visa itu biasanya kita dipasarkan dulu ya Remisa, biodata kita dipasarkan di Taiwan. Kalau calling visa kan jobnya sudah ready, jadi rekan-rekan Remisa semua tidak usah menunggu, jadi sudah siap. Itulah yang dinamakan calling visa. Karena calling visa itu kita harus punya koneksi atau hubungan di luar negeri, contohnya saudara, teman, atau kerabat di luar negeri ya Remisa. Jadi calling visa itu jobnya kebanyakan sudah siap dan kebanyakan juga jobnya bonafit lah ya Remisa, ya tergantung pabriknya. Kita bisa tanya kepada teman kita yang menghubungkan calling visa tersebut. Jadi pesan saya kepada rekan-rekan Remisa semua yang ingin proses ke Taiwan, jangan tergiur oleh job yang berseliweran di sosial media yang mengentaskan calling visa. Kita telusuri dulu sumbernya dari mana. Jangan asal job ready. Nah, job ready kalau di sini nggak ada, kenyataannya ya zong saja ya Remisa. Karena apa? Calling visa itu kita harus tahu betul gitu loh Remisa. Jadi rekan-rekan Remisa biar paham itu apa yang dinamakan calling visa. Lalu biasanya calling visa itu biayanya lebih murah ya Remisa, nggak ada potongan Cina Trust biasanya itu. Kita hanya nggak bayar berapa itu. Kemarin itu teman saya calling visa dari Indonesia ke sini ke Taiwan itu sekitar berapa 100.000 NT sampai 110.000 NT Remisa. Itu sudah nggak ada potong gaji. Kalau dirupiahkan sekitar 50 jutaan lah. Itu sampai sini nggak ada potongan Remisa, sekitar segitu, tergantung pihak agensinya. Yang mahal itu tergantung pihak agensinya ya Remisa. Karena apa?
majikan di Taiwan ini kebanyakan nggak mau ribet Remisa. Jadi untuk pengurusan berkas-berkas para tenaga kerja asing itu dilimpahkan ke agensi. Ya kebanyakan kalau agensinya suka uang atau doyan duit ya mahal Remisa. Lah itulah Remisa prosesnya ke luar negeri. Lalu ada proses tanpa calling visa Remisa. Kalau proses tanpa calling visa itu kita daftar biodata kita itu dikasih ke pihak agensi dipasarkan di Taiwan ya Remisa. Jadi agak lama lah kalau kita rezekinya ibaratnya cepat nanti ya bisa dapat, ibaratnya orang mancing lah Remisa. Karena penambalan kita bagus, skill kita bagus dicantumkan di situ, kebanyakan pihak majikan juga akan lebih suka. Contohnya kalau yang sukanya itu yang ex luar negeri, ada juga majikan yang nggak suka yang ex luar negeri. Kalau ex luar negeri biasanya kan tahu kehidupan di luar negeri, kebanyakan kan membangkang gitu. Sukanya ada yang non, ada majikan yang suka yang ex. Kalau suka yang ex kan dia kan bisa bahasa ibaratnya gitu loh. Jadi setiap perusahaan itu manajemennya beda-beda ya Remisa, nggak bisa disamaratakan. Lalu ada pertanyaan, Mas itu di sosial media atau di Facebook kok ada pihak sponsor yang mengatasnamakan calling visa job ready. Gini ya Remisa, calling visa job ready yang ada di sosial media itu kebanyakan yang 70% sampai 60% itu kebanyakan zong Remisa. Karena apa? Calling visa itu peminatnya banyak, jadi job calling visa itu sedikit Remisa. Saya tidak menyebutkan nama sponsornya, tapi ada gitu anak yang sampai sini mengatasnamakan job calling visa itu sampai sini zong. Jadi buat teman-teman Remisa semuanya hati-hati. Saya bukan mengajari untuk seuzon, tapi kita harus pandai-pandai menyeleksi ya Remisa. Biar Remisa semua nggak tertipu sama job calling visa ready di sosial media. Saya di sini bukan untuk menjelek-jelekan sponsor, nanti takutnya malah disomasi. Channel SA Production menjelek-jelekan sponsor ya, tapi nggak kebanyakan sponsor begitu ya Remisa. Ada juga yang baik, tapi kebanyakan 70% sampai 80% seperti itu ya Remisa. Maaf bila ada kekeliruan di ucapan saya, dan terima kasih buat rekan-rekan Remisa semuanya. Apabila ada pertanyaan silahkan tambahkan di kolom komentar. Apabila rekan-rekan Remisa semuanya menyukai video ini jangan lupa di like. Apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share ya Remisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa negara TKI Indonesia dimanapun kalian berada. See you next time ya Remisa.